tok tok tok, assalamualaikum. Keluar, dek, dari situ astagfirullahaladzim, ini kok ibu yang sama gitu loh. Dari situ gitu kita tuh ngeh kan, Bu maaf mau tanya kalau jalan ke Parangtritis kemana. Kali ini beda, dia ngeliatnya cuma ngeliat aku doang, jadi kayak gini dia ngeliatnya. Awalnya kan pelan ya, tiba-tiba begini, coba Gus ikut ke kampung, coba Gus ikut ke kampung, kayak gitu terus. Suara nenek kayak serak, kayak berat banget suaranya gitu kan. Terus dia ngomong sama temen, kamu nggak bisa pulang. Yuk kita datang ke Pulau Gantung. Ingat aku dari situ. Pulau Gantung, Mbah. Iya Pulau Gantung. Gitu. Ingat sampean Pulau Gantung. Ingat Mbah. Ingat kesalahan kalian apa? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Gue pernah mendengar sebuah mitos tentang kampung gaib. Konon katanya kalau kita masuk ke kampung gaib, siapapun tidak akan bisa keluar dari kampung tersebut. Nah, narasumber gue kali ini, dia akan menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat dia masuk ke kampung gaib selama 2 hari dan bahkan hampir meninggal. Dan gimana caranya dia bisa selamat? Simak terus videonya sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Bang Arif. Kita sapa dulu aja. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya. 2 hari tersesat di kampung gaib. Niatnya mau liburan nih. Itu bener Bang? Bener. Tapi sebenarnya saya ngerasanya nggak 2 hari. Malah ngerasanya tuh cuman setengah jaman berada di situ. Setengah jam? Tahu 2 hari tuh setelah baru balik hotel. Oh. Balik hotel, balik ketika penjaganya nanya, kemana nih 2 hari kok nggak pulang gitu. Dan di situ juga saya sama temen tuh ngelihat jam. Jam itu tuh jam 5 dan itu tuh nggak pernah bergerak sama sekali. Bang Arif berarti berdua sama temen? Berdua sama teman waktu itu, cuman sekarang temennya udah meninggal. Ini ada kaitannya sama cerita? Kalau kaitannya itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Tapi sebelumnya turut berduka Bang. Terima kasih Bang. Sebelumnya kemana Bang Arif? Sebelumnya tuh kita di pantai, ke daerah-daerah pantai Gunung Kidul situlah. Ya memang seharian main di situ, baru memutuskan pulang itu setengah 5 sore. Ketika masuk ke kampung itu tuh jam 5. Nggak bergerak sama sekali. Detiknya pun ataupun memang nggak bergerak. Terus jam 5 sore terus. Dan kejadiannya tuh bukan hanya di kampung itu. Jadi ketika saya sudah keluar dari kampung gaib itu, masih tetap digangguin dan diikutin sampai hotel. Oh. Sama penunggu kampung gaib sana. Wah anjir. Oke. Jadi penasaran nih, karena udah lama banget kita nggak ngangkat tentang tersesat di kampung gaib ya. Dan buat yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber juga sama seperti Bang Arif ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue guys. Ya, dikit-dikit gue ngonten lah lucu-lucuan nih kayak gini nih. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari Bang Arif, bagaimana dia tersesat 2 hari di kampung gaib, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi cerita awalnya tuh dari tahun 2017 ke 2018 tuh. Jadi waktu itu kan kita tuh memutuskan untuk liburan ke Jogja karena mau menjelang pergantian tahun. Pergantian tahun baru. Di situ kita berangkat dari tanggal 30 Desember, berangkat dari Bandung ke Jogja. Sampai di Jogja kan tanggal 31 pagi lah ya, nyampe di sana. Biasa aja, sebenarnya nggak ada masalah atau apa-apa sebenarnya di sana, dan memang nggak ada apa-apa intinya gitu kan. Akhirnya setelah tanggal 2 itu kita memutuskan untuk ke pantai di daerah Gunung Kidul kan, daerah sana, karena memang baru pertama kali datang ke sana kan, ke daerah pantai sana tuh baru pertama kali. Pagi-pagi berangkat sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi berangkat ke daerah sana, ke daerah Gunung Kidul tuh nyampe jam setengah 10-an. Kayak biasa aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada apapun, kayak kita ya happy aja lah, orang layaknya liburan kan gitu, seperti biasa. Akhirnya waktu itu kita memutuskan pulang jam setengah 5 sore. Kita memutuskan untuk pulang, siap-siap pulang setelah seharian main di pantai tuh. Akhirnya pulang itu pulang biasa, terus kita isi bensin full tank dulu kan sebelum balik ke kota Jogja. Dari situ tuh mulai hujan kan. Awalnya emang hujannya nggak terlalu deras, jadi memang kayak rintik-rintik hujan gitu kan. Nah, setelah memasuki daerah-daerah yang mau ke arah Parangtritis tuh nggak ada kendaraan sama sekali. Jadi cuman kendaraan kita berdua doang di situ kan. Karena kan berdua nih sama teman kan pergi tuh. Tiba-tiba nggak lama itu ada motor yang nyiap dari sebelah kanan. Nyiap sebelah kanan tuh motornya itu motor kayak motor gede gitu loh, kayak RX yang motor gunung gitu. Oh iya. Nyiap itu nyalip ya? Nah, kayak kita kan kayak orang Sunda ya. Iya, nyalip ya. Nyalip ya gitu kan. Lanjut, itu dia nyalip kan gitu. Nyalip dari sebelah kanan. Dan nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba tuh ada perasaan ingin ngikutin. Ya mungkin pemikiran biar nggak terlalu sendiri banget nih ini kendaraan gitu kan. Karena memang bener-bener nggak ada siapa-siapa kan, itu bener kendaraan kita sendiri doang gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa memutuskan untuk untuk ngikutin ya gitu, ngikutin dia. Dia tuh ada perempatan, dia ke kanan, dia belok kanan. Dan nggak tahu kenapa kita ngikut ke kanan, terus aja lurus. Tiba-tiba setelah belokan mungkin sekitar 200 meter lah dari setelah belokan itu, tiba-tiba kabut turun. Kabut itu turun, terus hujan tuh berhenti dari situ. Kabut turun, hujan berhenti, dan nggak ada. Ternyata si motor itu udah nggak ada. Di depan kita udah nggak ada. Temen emang nggak banyak ngomong ya, temen cuma karena dia kan penakut tuh, tipe orang yang penakut kan dia. Nggak mikir apa-apa. Oh mungkin ini jalan yang tadi, mikir kan gitu. Akhirnya lurus terus, kabut mulai turun lagi. 2 kali turun tuh kabut. Coba lagi terus pakai lampu jauh kan biar kelihatan kan karena posisinya di situ. Waktu terus lurus, tiba-tiba kita berada di gapura. Justru itu kayak gapura pintu masuk gitu kan. Pintu masuk itu tuh ada tulisan, tapi nggak tahu tulisannya apa karena di bahasanya tuh bahasa Jawa. Jawanya mungkin kayak Jawa kuno lah, intinya gitu kan, kayak bahasa Jawa kuno. Mikir nih di hati, lah kok ada di sini, perasaan tadi tuh nggak lewat sini gitu kan. Tapi nggak ada kepikiran untuk balik lagi tuh, nggak ada. Itu sama sekali nggak ada kepikiran balik lagi. Ya udahlah gitu. Akhirnya nerobos si gapura itu, nerobos aja terus. Ya lumayan lah jauh dari pintu masuk gapura. Terus aja maju tuh nggak ketemu apa-apa karena pinggir-pinggir tuh dia kayak kebun gitu. Iya. Kayak kebun, jadi kayak pinggirnya tuh kayak pohon pinus, terus sebelah kanannya tuh kayak ilalang rumput gitu kan gitu. Lurus terus, itu udah mulai jauh, terus teman udah mulai sadar, kata temen gini, ini di mana? Tadi tuh berangkat nggak lewat ke sini, kata temen gitu. Nggak tahu, kata aku gitu. Coba lihat maps gitu kan. Ketika dia ngeluarin maps, itu nggak ada sinyal sama sekali. Itu tuh bener-bener darurat ya gitu, si panggilan SOS tuh di situ tuh. Nggak bisa sama sekali. Terus aku, nggak ada sinyal katanya. Ya mungkin lah karena ini di hutan gitu kan, mikir kan gitu ya. Kan nggak ada sinyal. Ya udah lanjut terus. Dia memang udah ketakutan ya, dia tuh udah mulai ketakutan. Jalan nggak? Kata, udah jalan. Jalan terus tuh. Nggak lama kita nemu perkampungan di situ. Nemu perkampungan kan. Nah ada perkampungan nih gitu kan gitu.
siapa tahu ada yang bisa kita tanya. Karena memang kita tuh ngerasa udah bener-bener jauh banget jalan kan gitu, dan nggak nemu ujungnya, nggak ada nemu ujung, nggak ada belok kanan, nggak ada belok kiri. Jadi dia lurus aja terus gitu. Terus kata teman, ya udahlah kita coba tanya, siapa tahu ada di depan pinggiran jalan tuh ada orang gitu yang lagi nangkring atau lagi apa gitu kan. Iya, iya. Ternyata nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udah kita coba tanya aja nih, katanya di satu rumah. Kita maju terus, kita parkir karena kita mau nanya kan ke satu rumah. Kita parkir di depan rumah itu. Rumahnya memang agak unik sih sebenarnya. Jadi rumahnya tuh kayak rumah panggung dari kayu. Terus si atapnya tuh pakai jerami bekas padi. Iya, iya. Terus emang setengah-setengah sih. Jadi atasnya injuk, di sebelah sininya tuh jerami gitu. Kayak gitu kan turun. Terus kata temen, ini kayak rumah zaman dulu, kata temen gitu kan. Ya mungkin memang adatnya memang seperti ini gitu kan. Aku mikirnya gitu. Akhirnya memutuskan lah untuk nanya tuh ke situ, turun, parkir. Terus udah gitu kayak kita tuh mulai turun, terus kita mulai ngetuk pintu. Kayak tok tok tok, assalamualaikum. Itu yang pertama. Terus nggak ada jawaban tuh yang pertama. Terus 2 kali ketok lagi, assalamualaikum gitu. Nggak ada lagi. Terus temen bilang gini, mungkin nggak ada orang katanya gitu ya. Mungkin nggak dengar, mungkin lagi di dapur, lagi masak. Positive thinking aja dulu gitu ya. Iya, iya. Terus udah gitu, pas ketiga kali ketok-ketok assalamualaikum, nggak ada juga jawaban. Duh, kata aku tuh gimana? Tah dari situ mulai lagi tuh turun hujan kan. Hujan tuh memang nggak gede, jadi kayak rintik-rintik gitu kan gitu. Terus kayak suara-suara jangkrik yang kayak gitu tuh udah mulai keluar kan gitu. Pas kita mau, yaudah coba lagi, pas temen mau ngetok assalamualaikum, mau diketok banget gitu, assalamualaikum, tiba-tiba dikebuka tuh pintu tuh kebuka tuh keluar ada ibu-ibu ya gitu. Mukanya tuh datar banget, gak ada ekspresi sama sekali. Dan itu masih inget ya, pakaiannya tuh dia pakai kemben Jawa gitu yang cuma pakai segini doang. Terus dia pakai kain jari yang di atas lutut segini, pakai kain jari. Rambutnya digelung, kulitnya tuh sawo mateng waktu itu. Tanpa ekspresi sama sekali kan gitu. Temen kan karena dia penakut, akhirnya dia mundur. Akhirnya aku maju. Assalamualaikum Bu, maaf mau tanya, kalau mau ke Jalan Palangtritis ini kemana ya? Soalnya dari tadi ini nggak nemu jalan, nggak nemu dari tadi. Ibunya tuh diam terus cuma kayak ngeliatin kita berdua. Jadi kan kita rendengan gini ya sama teman kan. Dia ngeliat ke teman gini, terus ngeliat lagi ke aku gini gitu kan, kayak gitu. Tiba-tiba dia gini, dia ngeliat ke arah sebelah sana, dia kayak gini. Gitu doang, bener-bener gak ada ekspresi sama sekali. Itu kan kayak udah, si ibunya teh, ya kalau aku masih bener positive thinking ya gitu. Temen tuh udah ini baju, udah yuk pulang kata temen gitu. Oh jadi lewat sana ya Bu, aku bilang gitu. Ibunya nggak ngomong apa-apa lagi. Bu, jadi lewat sana, dijeblakin sekali satu pintu. Dia mundur, jeblok sekaligus kayak gitu. Kaget dong kita kan. Terus, mungkin ibunya ini kali, kata aku tuh punya apalah kan ini, nggak bisa ngomong atau apa, kata bilang gitu. Yaudah yuk, jadi kita kesana nih, ya yuk kesana. Tancap gas lagi tuh kita kan. Bener-bener nggak ada ujungnya dari situ. Terus gitu, maju lagi, ketemu lagi rumah itu. Kita ketemu lagi di rumah itu. Sekali kita maju, terus maju nggak ada ujungnya, agak rasa udah jauh. Kita berhenti di ada rumah lagi. Mau nanya lagi nggak? Siapa tahu mungkin Mas udah deket mungkin, aku bilang gitu. Kata temen, udah kita tanya lagi. Gitu. Parkir lagi dong kita di situ. Rumahnya beda nih? Rumahnya sama. Bentuknya sama? Semuanya sama. Kita turun nih, turun lagi, ngetok lagi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak ada jawaban yang pertama. Yang kedua, ngetok lagi kan, assalamualaikum, gak ada lagi. Yang ketiga, ngetok lagi, gak ada juga jawaban. Wah, kata aku tuh, mungkin orangnya lagi apa kali di dapur atau lagi masak, aku ngomong gitu kan. Tiba-tiba temen, udah sama aku aja, kata temen. Pas waktu ketok keempat nih, temen bilang assalamualaikum gitu. Tiba-tiba kebuka tuh, ada keluar ibu-ibu kan. Ekspresinya sama, jadi masih datar, nggak ada apa-apa gitu ya. Terus nanya, assalamualaikum Bu, maaf mau tanya, kalau jalan ke Parangtritis itu kemana ya gitu, soalnya dari tadi nggak nemu jalan.
nggak ada ekspresi. Bu, maaf, mau tanya, kalau ke Jalan Parangtritis keluarnya ini di mana ya gitu. Si ibunya sama kayak ngeliatin kita gini, terus gitu lagi, terus tiba-tiba gini, oh kesana, aku mikir gitu kan, kayak bener-bener gak ada pemikiran apa-apa. Oh lewat sana ya bu, dia mundur ngejeblakin pintu lagi ibunya. Ini ibu yang sama. Sebenarnya aku tuh sadar tuh di keempat. Oke, lanjut dulu. Nah Oke. gitu kan, akhirnya temen gini, oh mungkin masih kesana kata temen gitu, dan temen masih kesana gitu, kita masih semangat dong untuk jalan terus kan gitu, jalan terus, tiba-tiba jalan terus nggak ini, temu lagi rumah di situ, ada rumah lagi, aku bilang gitu ya, deh ada rumah lagi, mau nanya lagi, aku bilang gitu ya, dari tadi nanya nggak ada ujungnya, tanya lagi aja lah, yakin kata temen gitu, yakin yuk kata aku bilang gitu, turun lagi, parkir lagi kita di situ. Nah pas kita ketok lagi, assalamualaikum, kayak gitu sama lah. Pas yang keempat juga kebuka lagi, keluar ibu-ibu sama, ibu-ibu keluar sama. Assalamualaikum bu, bu kalau ke Jalan Parangtritis kemana ya? Nggak ada ekspresi lagi tuh ibunya sama. Bu maaf kata, kalau misalnya ke Jalan Parangtritis itu di mana? Ibunya sama kayak ngelihat kita, terus ngelihat teman sama ngelihat aku, terus ibu begini. Teman bilang gini, teman kesana bu, ibu kesana kata aku bilang gitu. Dia mundur ngejeblakin pintu kan, masih positif tuh di situ, jalan lagi aku bilang gitu kan. Terus yang keempat ketemu rumah lagi di situ. Pas ketemu rumah, mau nanya lagi nggak aku bilang gitu, siapa tahu ini mah bener nih nanya, aku bilang gitu kan. Temen juga udah bilang, ya nanya lagi lah, udah capek kita dari tadi keliling-keliling. Temen udah emosi kan dari situ. Pas udah aku masuk, ya udah kita nanya lagi, bismillah aku bilang gitu kan. Ketuk tuh, tok tok tok, assalamualaikum. Gak keluar. Pas keempat kalinya temen keluar, duk, dari situ astagfirullahaladzim, ini kok ibu yang sama gitu loh. Dari situ gitu kita tuh ngeh kan. Temen tuh udah dia udah nggak mau nempakin mukanya lagi kan teman, dia udah bener-bener di belakang tuh, dan aku juga udah mulai gemeteran kan di situ dengan ekspresi yang sama dan apapun yang sama. Cuma karena memang dia udah keluar, bu maaf mau tanya kalau Jalan ke Parangtritis kemana. Kali ini tuh beda, dia ngeliatnya cuma ngeliat aku doang, jadi kayak gini dia ngeliatnya. Asalnya kan pelan ya, tiba-tiba gini, oh kesana ya bu. Nah dia bersuara dari situ, jeblak sekaligus dong gitu. Kita dari jeblak kita lari dong ke motor tuh ya. Dari situ banyak perkampungan. Ketika kita nyampe motor, perkampungan mulai banyak. Ya kita cuma ngelihat satu nih, cuma ngelihat satu rumah. Tiba-tiba nyampe motor tuh banyak perkampungan dengan rumah yang sama. Rumahnya tuh bentukannya semuanya sama. Percis semuanya sama. Di situ udah mulai gemeteran kan. Teman udah gini, duh kata teman dia udah nggak ngomong apa-apa dan udah pucet teman kan. Aku juga udah kayak mikir, lihat bensin tuh dia udah mulai kosong ya, udah mulai habis. Hujan masih rinjik-rinjik di situ. Terus temen gini, kamu sadar nggak kata temen gitu ya? Nggak katanya gitu. Kenapa? Aku bilang gitu. Dari tadi kita ngulangin hal yang sama. Dari tadi tuh kita ngulangin hal yang sama, ngelakuin hal yang sama, ngomong tuh berulang-ulang gitu. Betul. Dan kita tuh baru di yang keempat ini. Dan lihat katanya ini rumah pun rumah yang sama katanya gitu. Kata temen tuh gitu. Terus aku ngeliat, baru sadar. Bener, kita ketemu dari pertama ketemu ngetuk pintu sampai yang keempat tuh semuanya sama. Ya bedanya tuh ketika itu dia ada suaranya, si ibu-ibunya itu tuh gitu. Dari situ aku mikir kan gini, iya bener juga ya. Aku tuh mikir gini, apa jangan-jangan kita kesesat? Pemikiran memang udah ada kesesat apa kata temen gitu kan. Aku mau mikir, kata aku, kita cuma muter-muter di sini doang. Terus temen gitu, aku udah dari tadi mikirnya, kata cuma nggak berani bilang, kata temen gitu. Dia udah gemeteran, terus dia udah netesin air mata kan, karena dia ketakutan gitu ya. Iya juga ya. Yaudah kata Ota, sabar dulu kata Ota. So, kita berdoa sesuai kepercayaan lah, aku bilang gitu ya. Sampai kita mikir gimana caranya kita bisa keluar dari sini gitu.
oh kata aku teh, aku tuh lihat-lihat tas tuh, terus ada flyer yang bagian brosur marketing gitu yang motor kayak gitu kan. Terus aku bawa itu, terus aku simpan nih di pinggir jalan, ditumpuk sama batu. Oh, Teman bilang gini, itu buat apa? Cina gitu ya. Aku tuh mau mastiin kita cuma bener muter-muter di sini apa gimana. Kalau misalnya kita cuma muter-muter di sini dan ketemu ini lagi, berarti bener kita cuma muter-muter di sini. Aku bilang gitu. Terus kata teman, bener juga ya, Cina. Tancap gas nggak? Aku bilang gitu. Ya udah yuk. Terus teman lihat itu bensin. Kita emang khawatir kita juga udah mogok gitu karena bensin udah mulai mau habis kan di situ. Jam berapa? Aku bilang gitu. Di situ tuh jam 5. Jam 5 sore. Padahal aku tuh ngerasa, kok baru jam 5 ya? Aku bilang gitu. Serius jam 5? Serius jam 5. Terus aku ngeliat jam tangan kan. Benar jam 5. Nggak percaya, takutnya jam tangan baterai habis kan gitu. Lihat handphone, itu benar 17.00. suasana juga sore? Suasana tuh sore. Oke. Sore. Jadi benar sore tapi rincik-rincik hujan kan gitu. Jalan kata aku, jalan. Yaudah pokoknya intinya kamu jangan putus doa, wirid aja terus, aku bilang gitu. Iya kata gitu. Maju tuh kita terus. Kita tuh yang asalnya dari pertama sampai keempat itu kita cuman hanya ngelihat persawahan, bukan sawah sih, kayak hutan pinus terus di sini ilalang gitu. Sekarang tuh malah perkampungan. Dan itu nggak ada siapa-siapa. Jadi cuma bener-bener rumah gitu kan. Rumah terus aja jalan gitu. Tapi kamu harus fokus ke sebelah kiri ngelihat ada nggak yang tadi player kita kita simpan, gue bilang gitu. Maju terus, tiba-tiba berhenti kata temen gitu. Kenapa? Tuh player yang tadi kata gitu. Dari situ aku udah mulai gemeter kan, ngegas aja udah kayak lemes banget gitu di situ. Berarti benar kata aku tuh, kita cuma kayak keliling-keliling di sini gitu. Dan temen tuh gini, kayaknya ini kampung setan. Temen tuh bilang gitu, langsung spontan kan gitu. Shh, kata kamu jangan ngomong sembarangan. Terus kita gimana? Aku bener nggak bisa mikir kan di situ kan. Pastiin dulu deh, ini bener player yang kita simpan apa enggak. Pas dibuka tuh benar, itu player yang tadi kita simpan. Di situ kita mikir ya, gitu. Kata aku gimana nih gitu kan. Lihat jam, gitu. Jam 5. Masih tetap jam 5. Jam tuh kayak nggak gerak-gerak gitu jam tuh kan. Nggak gerak-gerak jam 5. Bismillah lah, aku bilang gitu. Kita jalan lagi, kata siapa tahu sekarang nemu jalan, aku bilang gitu. Mau nanya ke rumah, kata temen, gak usah, percuma. Kata nanya juga pasti yang keluarnya mungkin hal yang sama, aku bilang gitu. Kayak udah nggak antusias untuk apa-apa gitu, kayak suara juga udah lemes kan gitu. Sekarang intinya kita berdoa aja lah, kata aku. Terus mudah-mudahan kita bisa keluar dari sini. Dalam hati ngomong gini, maaf kata, atau kalau misalnya memang ada kata-kata saya yang salah dan memang tidak berkenan sama makhluk yang tidak saya lihat. Di sini saya hanya lewat, nggak ada niat maksud atau apapun. Bismillah aja, jalan tuh terus kan, gas aja terus. Nggak, dari kejauhan tuh kita tuh ngelihat orang. Aku tuh ketemu, kata teh, lihat orang nggak di depan? Gue bilang gitu. Iya itu orang. Deketin nggak? Maju aja terus, kata temen gitu. Pas udah mulai deket, kelihatan tuh orangnya. Dia tuh bapak-bapak. Dia nggak pakai baju. Terus dia pakai celana pendek warna hitam, cuman di atas, di bawah lutut lah gitu. Terus nggak pakai sandal sama sekali. Terus dia bawa kayak manggul buat ternak gitu loh, rumput buat ternak. Terus pakai topi caplin. Oh iya bener itu orang. Tanya nggak? Yakin nanya, kata temen gitu. Nanti jawabannya sama. Temen emang udah nggak mau ini kan, karena dia udah kayak ketakutan banget. Bismillah lah, maju. Terus kita arahin ke kanan, karena kan si bapak-bapaknya di sebelah kanan kan. Berhenti di kanan, berhenti tuh. Kita memang agak-agak sedikit ragu ya, mau nanya juga ketakutan gitu. Terus tiba-tiba, Assalamualaikum Pak, permisi, mohon maaf, mau tanya. Kalau misalnya jalan ke Parangtritis kemana ya? Bapaknya nggak nyangkut sama sekali. Jadi dia tuh cuman bawa panggulan, terus dia nunduk dengan pakai topi caplin kan gitu. Temen tuh udah kayak narik-narik jaket kan gitu ya. Berani nanya lagi, Assalamualaikum Pak, mau tanya ke jalan Parangtritis kemana ya? 2 kali nanya, tiba-tiba dia ini, dari itu dia gini. Mukanya pucat banget. Emang agak tua ya gitu, agak tua. Kulitnya memang sawo matang. Terus dia senyum.
Kayak senyumnya ada ekspresi gitu ya, senyum. Duh Le, katanya gitu. Kasihan tuh sampean dari tadi cuma muter-muter aja. Ini tuh kesalahan sampean Tole. Makanya kalau punya bahasa itu tolong dijaga gitu ya. Doknya memang dok Jawa ya gitu. Oh iya Pak, emang dari tadi nggak nemu jalan. Ya, itu kesalahan sampean sendiri toh, katanya gitu. Ya sudah, jangan khawatir. Bapak bantu untuk keluar dari sini, katanya gitu ya. Dari sini nanti Le tinggal lurus aja terus, nggak usah belok-belok. Nanti ketemu perempatan, ambil sebelah kiri. Dari sebelah kiri, lurus aja terus, nggak usah belok-belok. Nanti setelah ketemu jalan terakhir, itu jalan paling kritis. Oh gitu Pak, iya. Ikutin aja apa yang kata Bapak bilang. Tapi ingat, katanya gitu, jangan sekali-kali nengok ke belakang. Oh iya Pak. Ya udah Pak kalau gitu, tunggu sebentar, ini dia tuh bapaknya tuh kan nurunin panggulannya kan, terus dia masukin tangan ke saku gitu. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Bapak, katanya gitu. Dipegang, jangan dibuka sampai nanti ketemu laut Parangtritis, katanya gitu kan. Oh iya Pak, katanya. Ya ingat jangan nengok ke belakang. Ya Pak, makasih, katanya gitu. Terus aku ke temen, inget ya jangan nengok ke belakang. Terus temen tuh punya kepikiran, spion balikin, kata temen gitu, karena takut aku lihat spion kan gitu. Spion tuh dibalikin sama kita berdua. Bismillah tuh kita, tapi ingat kata jangan putus jikir. Jalan terus, kita ngegas terus kan, gas terus. Nggak jauh dari situ ketemu kita persimpangan jalan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu kan, persimpangan gitu. Kita ambil kiri, tuh kata bapaknya ambil kiri katanya. Kita ambil kiri tuh, lurus, tiba-tiba dia ini terjal tapi dia gini banget kan. Bismillah aja kita gini banget. Nah dari situ, setelah turun dari situ kita ini kan landai kan jalannya, lurus terus. Dan itu tuh semuanya jalan raya yang nggak tahu ujungnya tuh mana gitu. Jadi kesana nggak tahu kemana, kesini nggak tahu, karena bener-bener jalannya tuh gede banget gitu. Nggak tahu tuh ujungnya tuh apa gitu. Terus kata temen gini, lurus aja, nggak usah nengok kanan kiri, temen gitu. Ya, aku bilang gitu kan. Ngegas terus, tiba-tiba dia gini, nanjak gini kan. Di situ khawatirnya apa? Bensin. Karena kan kalau kena nanjak gitu bensin tuh kan ini banget ya gitu. Yakin nggak, kata aku gini ya. Kenapa? Ini bensin udah mau habis. Bismillah lah, kata temen gitu. Ya udah bismillah. Nanjak terus kan gini. Dan terus baca-baca, akhirnya setelah gini tuh ketemu gini kan. Pas ketemu gini, nggak lama dari situ, langsung kita ngeliat laut Parangtritis. Dari situ. Dia bener-bener laut, dan itu tuh lagi keadaan senja. Jadi yang tadinya hujan, itu tuh nggak ada sama sekali hujan. Di situ tuh kering banget. Dan itu ngelihat dari atas jalan tuh udah ngeliat laut Parangtritis kan. Terus teman, ini serius laut? Kayaknya sih serius, gue bilang gitu kan. Lanjut nggak? Sebentar, berhenti dulu, kata teman gitu. Ngelihat jam tuh, teman ngeliat jam, sekarang 5:30, kata teman gitu. Serius emang sekarang 5:30? Iya, terus dan udah ada sinyal. Coba cek di map, kita ada di mana, aku bilang gitu. Dicek di map, ternyata benar, kita udah dekat-dekat Parangtritis tuh, dekat-dekat situ. Kita alhamdulillah alamin, kata aku gitu, akhirnya nyampe juga nih ke Parangtritis gitu kan. Pulanglah, kata aku gitu, udah mau sore juga, kata aku sekarang udah mulai 5:30. Jalan terus, akhirnya ketemu tuh azan maghrib kan. Sholat dulu, aku bilang gitu, ayo kita sholat dulu biasa ya, kayak gitu-gitulah sholat. Pas beres sholat, terus tiba-tiba penasaran nggak kan sama si bapak yang tadi ngasih itu apa, katanya gitu. Iya sih penasaran gitu. Sudah buka, terus ini kan disaku kemeja sini. Terus dibuka tuh, dan ternyata itu isinya tuh daun, kayak daun kecil gitu. Daun kecil gitu, dan itu cuma 2 doang gitu daunnya. Dua biji tapi dia nyatu gitu. Oh iya. Kayak gitu kan. Daun kata gitu. Nggak tahu lah, kata aku tuh udah capek banget kan, pulang kan. Set, nyampe tuh. Nah, kita tuh nginep di Jalan Prawiro Taman waktu itu. Prawiro Taman 2 kan. Nyampe hotel itu jam setengah tujuh. Mau jam 7-an lah, mendadak Isya. Kita parkirin motor. Karena memang handphone tuh udah lowbat kan. Di situ kita udah benar-benar lowbat dua-duanya. Nyampe motor, terus pas mau masuk ke resepsionis, penjaga datang. Le, katanya gitu.
Loh, sampean dari mana? Ya dari pantai, Pak, aku bilang gitu ya. Kirain tak pulang lah kalian ke Bandung. Ya kan masih lama pulangnya besok. Sampai dari 2 hari nggak pulang toh, katanya gitu kan. Hah? Aku sampai dua hari. Kayak kita cek gitu kan. Hah? 2 hari, Pak? Iya, sampai itu udah 2 hari nggak pulang. 2 hari dari mana nih Bapak nih ngarang, aku bilang gitu kan, bercanda nih Bapak. Orang baru tadi pagi kok kita berangkat dari hotel, kata aku, ke pantai. Tak pikir tuh kalian pulang, katanya tanpa pamit ke kita. Pas kita cek ke kamar, masih ada tuh barang-barang. Ya mungkin kalian nginep kali di hotel mana, katanya gitu. Bapak ini ngarang, aku bilang gitu, orang baru tadi pagi kok kita berangkat dari sini, aku bilang gitu. 2 hari, lo nggak pulang, katanya gitu ya. Oh gitu, ya mungkin iya kali Pak. Terus ke atas dong. Terus temen gini, serius kita 2 hari nggak pulang? Nggak tahu, aku bilang gitu ya. Pas nyalain handphone, kita di situ makin kaget. Tanggal 4 Januari itu. Ini serius, handphone aku yang error, kata aku apa gimana? Coba lihat handphone kamu, aku bilang gitu. Temen gini, ini benar tanggal 4. Dari situ, kata aku, dari situ notif banyak masuk. Sewa motor tuh, dia nelponin karena memang harusnya kan habisnya di tanggal 3 tuh kita kan gitu. Oh, niatnya lu tanggal 3? Karena tanggal 3 tuh kita udah harus balik tuh, balik Bandung kan, tanggal 3 banyak telepon gitu. Ini gimana katanya gitu. Bapak naik ke atas, si penjaga hotel tuh naik ke atas, ngetuk pintu. Katanya gitu ya. Ya Pak, gimana nih katanya gitu. Ini kan udah tanggal 4, mau diperpanjang apa gimana? Kita masih belum cerita nih sama si bapaknya gitu. Ya udahlah, kata aku, perpanjang dulu aja, masih banyak kok wisata yang belum kita datengin. Ya sudah, atau nanti perpanjang pas di akhir kita check out, kita pulang tanggal 6 aja. Ya sudah tuh kalau kayak gitu. Terus kita juga hubungin pihak motor kan untuk diperpanjang sampai tanggal 6. Kita masih kayak kaget gitu kan. Kok bisa katanya ini sampai tanggal 4? Udahlah, nggak usah dipikirin, aku bilang gitu kan, karena udah capek juga gitu ya. Akhirnya kita mandi terus sholat isya, udah kayak gitu, makan nggak? Aku bilang gitu ya. Dia makan katanya, makan tuh ke jalan, keluar dari Prawiro Taman ya, keluar dari hotel. Kita waktu itu beli soto waktu itu tuh. Biasa lagi asik makan gitu. Dan si sotonya tuh cuma kita berdua yang makan. Cuma kita berdua. Ya asik lah makan, hadap-hadapan sama teman kan. Makan aja kayak gini. Tiba-tiba pas gini, di pinggir temen, itu ibu-ibu yang tadi kita temuin di Gunung Kidul itu. Di kampung itu. Ketemu lagi sama dia. Dia tuh lagi makan sama. Cuman ekspresinya ngeliatin aku tuh gini. Gitu doang. Aku astagfirullahaladzim, gitu kan, kayak udah gemeteran kan. Terus ngeliat temen tuh gini, temen juga gini. Pulang yuk, kata temen gitu kan. Pulang udah beres makannya, dia nangis dia kan gitu kan. Kata aku, Pak, aku bilang gitu ya. Kita udah ya berapa? Semuanya 30.000 Pas ngeliat, harusnya kan bapak-bapak ya. Tentunya si ibu yang tadi. Kita tuh beli sama bapak-bapaknya. Tapi ternyata si bapak itu berubah jadi ibu yang tadi. Terus aku bilang, oh iya ini Pak uangnya. Langsung dong kita pulang dari situ. Itu tancap gasnya langsung pulang. Kayak gitu. Terus temen bilang gini, kamu ngeliat apa? Aku bilang gitu sampai kena kisah. Enggak, kata teman gitu. Ini enggak gua ngomong ya teman. Udahlah kita tidur istirahat. Kita masih bener-bener ya udahlah istirahat gitu. Tidur. Kita nggak tahu ya tidur jam berapa. Tidur aja gitu sih tidur. Karena kita kasur itu yang king size yang berdua gitu ya, bukan yang satu ini. Jadi yang satu bisa berdua. Kebangun tuh, nggak tahu jam berapa atau kebangun tuh karena temen udah megang tangan. Dia udah megang tangan gini banget, gemeteran. Terus apa gini? Ada yang mandi, kata temen gitu kan di telinga tuh. Terus aku dengar, iya bener, ya aku juga dengar, aku bilang gitu kan. Dia mandi, shower tuh nyala gitu ya. Kan pintu tuh, bukan pintu, si lampu tuh kan gelap ya. Gelap, itu hanya cuma lampu tidur doang tuh yang nyala. Tiba-tiba kan kita selimut cuma sini doang ya. Tentu udah bener-bener megang tangan gini. Terus aku tidur tuh maliknya ke samping kan, ke sini. Tiba-tiba dibuka si pintu kamar mandinya. Gitu.
Dari situ kita udah kayak gemeteran tuh semua kan. Gemeteran, dibuka, terus dia jalan. Kayak jalan itu kayak dia tuh pakai kayak ini, tahu nggak sih? Kalau dari Sunda mah klom gelis namanya teh. Apa itu? Jadi sendal yang terbuat dari kayu. Nah kayak gitu kan, kayak jalannya tuh gitu kan. Saking kagetnya, akhirnya aku narik selimut tuh. Sampai selimut kayak gemeteran, kayak keringetan banget gitu ya, kayak astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu kan, kayak. Terus selimutnya itu kan selimut yang warnanya itu coklat, karena kita sebenarnya bukan hotel, jadi lebih ke homestay gitulah. Selimutnya warna coklat, terus kayak dia tuh ini nerawang si selimutnya kan gitu. Terus dia jalan, terus kan di depan kasur tuh TV ya, TV tuh kan nyala. Dia jalan, gitu kan. Terus dari sudut mata tuh kelihatan tuh kayak hitam gitu kan, nggak tahu lah itu bentukannya apa, seperti apa, tapi kayak dia jalan ke pinggir aku gini kan. Terus pas gini dia kelihatan duduk di samping, dia mainin lampu tidur tuh nyala, gitu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, terus kayak gitu. Temen tuh makin gini kan, makin gemeteran teman. Dia gini terus dinyalain, Allahu Akbar, terus kayak gitu kan. Kayaknya dia tuh berdiri lagi kan, kerasa tuh dia duduk, berdiri lagi, jalan lagi, duduk di dekat kaki. Terus di situ dia narik selimut. Cak Bagus, dia suara nenek-nenek serak gitu. Cak Bagus, ikut yo ke kampung. Cak Bagus, ikut yo ke kampung, ditarik terus itu selimut. Jadi kayak Cak Bagus, ikut yo ke kampung kayak gitu kan. Terus aja kayak gitu. Karena sama kita, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, terus kayak gitu kan dalam hati. Tiba-tiba nggak, dari situ dia narik terus dengan suara terus-terusan kayak gitu. Lampu tidur nyala, hidup lagi. Dan dari situ TV dia mulai hidup nyala. TV itu mati, nyala lagi, mati, nyala lagi. Akhirnya lampu utama pun sama kayak gitu. Dan dari berbagai suara tuh, dari sudut ruangan tuh semuanya suaranya ada. Cak Bagus ikut ke kampung, kayak gitu terus. Suara nenek kayak serak, kayak berat banget suaranya gitu kan. Terus kayak udah bener-bener keringet, udah nggak ini gitu kan, udah nggak karuan gitu, kayak Allahu Akbar, bismillah. Temen udah kayak, apalagi kuku temen kan panjang ya, terus ini sampai kayak dia nancep ke sini banget kan gitu. Tuh kayak udah gemeteran banget. Itu bener-bener dia nggak berhenti banget gitu ya. Terus kayak Cak Bagus ikut ke kampung terus dari atas selimut itu tuh kayak rambut yang gerak gitu ke badan kita tuh. Berasa gitu. Kerasa banget. Gerak kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar kayak gitu. Bener-bener tuh semalaman itu kayak bener-bener gak bisa tidur. Gak tahu itu jam berapa gitu ya. Tiba-tiba tuh berhenti karena suara azan. Azan tuh di handphone. Bukan kedengaran dari azan masjid ya. Ada suara handphone, alarm azan berhenti. Kita juga kayak diam aja. Astagfirullahaladzim, sebelum gitu kan. Pas azan berhenti, buka kan. Terus kayak temen tuh dia udah nggak ekspresi apa-apa. Temen udah megang gini, dia udah nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Aku pikir kan dia gimana gitu kan. Terus, bangun aku bilang gitu kan. Dia tuh udah kaget gitu kan. Istighfar aku bilang gitu kan. Istighfar lah kita tuh ya. Jadi kita sholat subuh dulu aku bilang gitu ya. Udah lupain aja yang tadi, kita pulang aja, kata aku, nanti sore aku bilang gitu. Ya kata temen gitu kan, temen udah nggak karuan ya, muka juga temen udah pucat banget gitu dari situ. Sorry, berarti selimutnya lo tahan tuh ya? Iya, lo tahan karena memang takut kan gitu, ditahan kan selimut, jadi bener-bener ditariknya tuh ditahan gitu kan. Akhirnya kita sholat subuh, terus ya nggak sadar ketiduran lagi lah dari situ, karena kita bener-bener nggak bisa tidur kan, waktu semalaman itu tuh nggak bisa tidur. Bangun tuh jam 9 pagi bangun, terus aku bangunin teman kan, bangun jam 9 kita packing pulang, aku bilang gitu. Iya kata teman, dia demam tuh teman demam kan, dia demam terus kayak pilek kayak gitu kan, terus demam banget. Mau beli sarapan nggak, aku bilang gitu ya. Ya kata temen gitu. Udah aku beli sarapan, kata kamu siap-siap ya, kata aku tuh. Barang-barang aku mah biar aku aja nanti yang beresin, kamu siap-siap aja dulu. Mau beli sarapan apa, aku bilang. Ketemulah sotonya biasa, kita cari makan, dan pas makan tuh nggak ada aneh-aneh. Nah waktu aku naik ke tangga, papasan. Pas naik ke tangga kan gini, naik tangga sampai bawa kresek kan. Pas gini,
senyum dong. Dek, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu yang tadi, dia turun dari tangga. Astagfirullahaladzim, kata aku duduk gini, terus aku gini. Ini kan ibu-ibu yang kemarin, aku bilang gitu ya. Kenapa ada di sini? Udahlah, kata aku gitu kan, gak mau banyak pikiran gitu. Masuk, temen udah mandi, udah kayak gitu. Dia masih pakai handuk sebenarnya. Nih sarapan, aku bilang gitu. Dia kaget ngeliat aku. Kamu cuma gitu ya? Baru datang, katanya gitu. Iya, baru datang. Kenapa? Serius baru datang? Serius baru datang, aku bilang gitu. Kenapa? Dia gemeteran langsung kan. Kenapa sih? Kata aku bilang gitu kan. Terus tadi yang ngasihin handuk ke aku siapa? Kata dia gitu kan. Handuk, aku bilang gitu kan. Iya, handuk, katanya gitu. Handuk apa? Sok, kata duduk dulu, kata tuh cerita apa? Tadi tuh aku lagi mandi, katanya gitu ya. Terus ketinggalan handuk. Pas mau keluar, ada suara buka pintu. Ya aku pikir kamu, terus aku panggil, katanya. Rip, Rip. Terus dia nyaut, iya itu handuk aku ketinggalan, katanya gitu, kata dia. Tolong ambilin, diambilin. Terus aku bilang, dan dia tuh sempat megang tangan temen aku ya. Gitu. Dipegang tangan temen tuh, dan kelihatan sama tangannya tuh pucat gitu. Serius, aku bilang gitu. Pas dilihat tuh jadi isinya tuh merah, bekas tangan gitu kan. Coba lihat tangannya, jadi dia merah, bekas 5 jari gitu kan. Aku sama temen gini, kamu nggak ngarang kan? Cakap, enggak, aku nggak ngarang. Temen udah nggak, ekspresinya udah bener kalau dia demam juga. Pas kita lagi kebingungan, tiba-tiba shower nyala. Shower nyala, kloset nyala, wastafel nyala, terus pintu kamar mandi kan kebuka tuh. Jedang sekali bisa jelakin kayak gitu. Kita kaget kan dari situ. Kita lari itu semua kan gitu. Dari situ kita lari semua. Temen tuh sempat gini. Rip, itu ibu-ibu yang kemarin itu di ujung. Gak mau lihat, aku sama sekali gak mau lihat kan. Turun tuh ke bawah. Terus bilang, kenapa lari, kata si penjaganya kan, ketemu penjaganya langsung di situ. Pak, kata aku tuh di atas ada setan, aku bilang gitu kan, kayak udah terlalu takut gitu kan. Setan dari mana, katanya gitu ya. Iya Pak, kata aku tuh dari semalam diganggu. Sok duduk dulu, minum dulu, kata bapaknya gitu. Akhirnya diceritain lah sama aku kronologinya dari awal. Jadi sampean itu ngerasa cuman sehari doang, katanya gitu. Iya, yang ngerasa memang pergi tanggal 2, yang nggak ngerasa udah tanggal 4, Pak. Wah, kalau gini memang udah nggak beres, kata si bapaknya gitu. Terus gimana Pak? Ya udah yuk, katanya gitu. Daripada nanti bermasalah sampai kalian pulang, ikut Bapak. Kemana Pak? Udah ikut aja, tapi bareng-bareng Pak gitu kan. Teman dia masih pakai handuk ya gitu. Ya udah yuk kita ke atas, katanya gitu kan. Kita ke atas tuh. Waktu ke atas tuh kamar udah nggak beraturan. Bantal di mana, dan baju-baju kita yang di koper pun dia udah berantakan semua. Udah bener-bener berantakan semua. Bapaknya kaget kan, kok ini berantakan? Tadi nggak gini Pak, kata aku gitu ya. Terus dari kamar mandi itu jejak kaki yang dari lumpur. Dari kamar mandi itu dia jejak kaki gitu sampai ke ujung lorong homestay, dia menghilang di situ. Sampai bapaknya diikutin kan, ini jejak kaki siapa? Nggak tahu Pak, kata bilang gitu. Ini kayaknya orang iseng, katanya gitu kan, kata si bapaknya. Diikutin, ternyata sampai lorong tuh, sampai mentok. Kalau orang iseng kan kayaknya nggak mungkin kan, itu lorong mentok gini dan nggak ada jalan lagi ke siapa-siapa. Pak, emang udah nggak ada lagi yang nginep di sini? Aku bilang gitu. Udah pada check out kemarin, katanya. Kemarin tanggal 4 sore tuh udah pada check out semua, katanya tinggal kamu sendiri. Gimana Pak? Udah cepet ganti baju, ini udah nggak beres, kata bapaknya gitu. Akhirnya kita ganti baju, udah cuma masalah kamar nanti diberesin sama penjaga hotel. Akhirnya kita pergi tuh pakai mobil kan. Itu kan kayak di mobil tuh, terus aku tanya, kita mau kemana Pak? Aku bilang gitu. Kita mau ke Simbah, katanya gitu. Ke Simbah, ini kaget ya. Ke Simbah apa gitu maksudnya. Udah ikut aja, kayaknya kita ngikut tuh. Pas aku lihat tuh memang selamat datang di Kabupaten Gunung Kidul gitu kan, Wonosari tuh, daerah situ kan. Oh, ada di Wonosari gitu. Akhirnya kita berhenti nih di satu rumah gitu kan. Maksudnya kayak masuk gang-gang gitulah, cuma masuk mobil gitu. Berhenti di satu rumah tuh. Ini rumah Simbah kan, tapi nanti saya masuk ke dalam. Nanti kamu tunggu sini ya Le, katanya gitu.
Ya Pak, aku bilang gitu. Nunggu tuh, kita nunggu kan di luar. Itu emang antriannya lagi panjang tuh. Panjang kan antriannya. Oh banyak. Banyak yang datang ke sana itu antriannya lagi panjang tuh. Heeh. Diem tuh, kita tuh diem di situ di luar kan di teras rumahnya dia. Gitu. Pas lihat ke sana, enggak lihat pas teman gini. Kenapa? Aku bilang gitu. Itu lihat kayak gitu. Pas ngeliat tuh ibu-ibu, dia pakai kemben juga di balik pohon kan. Heeh. Terus dia biasanya dia ngelambai-lambai tangan kayak gini gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Itu ibu-ibu yang kemarin bukan, aku bilang gitu. Iya, kata temen gitu. Gak usah dilihat, gak dilihat tuh sama kita. Terus tiba-tiba keluar tuh si bapaknya. Udah, gak usah dihiraukan, biarin gak akan bisa datang, katanya gitu. Kata si bapaknya nih, penjaga si hotelnya ngomong gitu kan. Gak akan bisa masuk. Yuk, katanya udah ditunggu sama si Mbah. Masuklah kita ke dalam. Masuk nih ke dalam. Nih si Mbah. Mbah katanya ini, katanya yang dari Bandung, katanya yang tadi saya cerita. Emang agak lama sih si bapak masuknya tuh mungkin agak sekitar setengah jam lah masuk baru keluar lagi. Oh duduk kata si Mbahnya gitu. Emang si Mbahnya tuh pakai baju-baju kayak hitam-hitam gitulah ya. Pakai baju hitam-hitam terus dianya pakai bengker kayak gitu gini kan. Terus ruangannya tuh kayak bener-bener gelap terus banyak keris-keris gitu di ruangannya tuh gitu kan. Nah udah gitu coba ceritain lagi kata si Mbahnya gitu. Akhirnya aku ceritain lagi kan dari awal terus sampai kejadian. Aku bilang tadi juga ada dia nggak akan bisa masuk kata si Mbahnya gitu. Oh gitu. Terus gimana Mbah? Kamu tuh beruntung bisa keluar dari kampung itu. Soalnya kampung itu tuh kampung gaib. Jadi siapapun yang masuk ke situ nggak akan bisa keluar lagi tanpa si izin pemiliknya. Itu tuh semuanya penghuninya nenek-nenek bilangnya gitu kan kata si nenek-nenek Mbah. Iya itu semuanya penghuninya nenek-nenek dan memang ada pemimpinnya. Ingat nggak katanya waktu kamu ketemu kakek-kakek, ingat Mbah itu tuh karuhun kamu, nenek moyang kamu yang nolong katanya gitu. Makanya kalau tidak ada itu kamu nggak akan bisa pulang. Oh gitu Mbah, aku bilang gitu. Ya udah, terus sekarang gimana Mbah solusinya gitu? Apa masih diikutin sampai kapanpun diikutin? Wah. Cuman ada syaratnya bilang gitu ya. Apa Mbah sekarang kamu ke kota nanti diantar sama Pak Le katanya ke kota beli bunga sesuai naftu kamu sama sampean katanya sama temen gitu. Bunga naftu hari lahir hari weton katanya gitu kan. Kamu apa katanya? Saya Sabtu, temen Selasa. Jadi kan kalau Sabtu 9, Selasa 2 katanya gitu. Iya Mbah. Udah sama telur juga jangan lupa. Telur juga harus 9. Udah sekarang Mbah. Ya sekarang pergi katanya gitu sebelum jam 10 malam. Karena kan waktu nyampe tuh kita jam mau maghrib ya. Mau nyampe tuh mau maghrib. Agak lumayan jauh soalnya. Pergilah akhirnya kita keluar terus beli itu barang-barang yang kayak gitu kan. Beli kayak gitu. Terus bapaknya bilang gini. Pas turun nanti jangan ngelihat penjualnya, nunduk aja ngasih uangnya gitu kan kata si bapak si hotel tuh. Iya. Karena memang aku penasaran waktu itu kan. Jadi berapa Bu? Aku bilang gitu. Semuanya 45.000 katanya gitu. Pas gini ngasihin. Dek, itu ibu-ibu yang tadi juga. Duh kata aku. Astagfirullahaladzim. Dia tuh dengan muka yang marah. Mukanya tuh udah gak datar lagi. Tapi matanya tuh merah banget gitu ya. Merah banget. Bedanya dia rambutnya digerai. Rambutnya tuh dia digerai dengan warnanya tuh udah kayak putih hitam lah warnanya. Mukanya tuh udah muka merah banget gitu kan. Mukanya merah, matanya udah merah. Dia natapnya tuh natap tajam banget. Temen udah narik. Cepet kata temen gitu kan. Dikasih uangnya. Gini, tadi kan saya sudah bilang jangan lihat si penjualnya katanya gitu kan. Ya Pak maaf. Ya udah yuk kita langsung ke sana. Balik lagi tuh ke daerah Wonosari itu kan, balik lagi. Pas Mbah ini udah ini semua udah tunggu di luar saya ritualin dulu Mbah gitu. Diritualin semua. Kita duduk kan di depan rumah. Kayak gitu. Tamu-tamu yang tadi kemana aku bilang gitu. Udah kalian yang tadi nggak lagi karena kalian ini katanya harus ngurus kalian dulu katanya gitu kata si bapaknya. Karena kalau nggak diurus nanti kalian bisa celaka sendiri katanya gitu kata si Pak Alenya tuh. Ya Pak.
Keluar tuh nggak lama, sekitar mungkin setengah jam lah ya. Itu tepat jam 8:30 malam. Keluar, yuk kita datang ke Pulau Gantung. Ingat aku dari situ. Pulau Gantung, Mbah, aku bilang gitu. Iya, Pulau Gantung, katanya gitu ya. Ingat sampean Pulau Gantung. Ingat, Mbah. Ingat kesalahan kalian apa, katanya gitu ya. Diam, aku mikir di situ. Jadi, flashback nih, waktu berangkat, itu kan ada di sana tuh daerah Gunung itu banyak sate-sate kelatak tuh yang jual kan. Makan di situ, ceritanya makan sarapan sate kelatak karena pengen makan sate kelatak. Terus bilang gini aku ke teman, kata aku tuh penasaran sama kampung Pulau Gantung, aku bilang gitu ya. Seserem apa sih itu kampung? Kamu macam kalau kayak serem-serem? Enggak, aku penasaran karena kata aku tuh di sana tuh banyak orang yang maksudnya gaib mana yang bisa mempengaruhi orang sampai orang gantung kan nggak waras, aku bilang gitu. Aku ngomong kayak gitu. Dari situ gak waras tuh kata aku, hantu apa yang kayak gitu nggak waras. Kalau mau bawa orang mati, mati aja sendiri. Aku tuh bilang kayak gitu. Kamu kalau ngomong tuh jaga, katanya gitu kata temen. Penasaran kata dia, nanti pulangnya kita lihat, aku bilang gitu. Kamu aja sendiri kata temen gitu. Penakut kata, yang takut sama setan, bagi setan yang nggak jelas. Aku bilang kayak gitu awalnya. Akhirnya ingat, oh iya Mbah, dari situ katanya. Di situ tuh tempat kamu makan itu tuh berapa ratus meter tuh itu kampung yang kamu datengin kemarin katanya. Jadi dia tuh nggak terima kamu ngomong kayak gitu katanya gitu. Dan mayoritas orang yang Pulau Gantung tuh nitipnya di kampung itu katanya gitu. Rohnya atau arwahnya tuh udah diam di situ sampai nanti dipanggil sama yang Maha Kuasa katanya. Wah, gila. Kayak gitu. Dan kamu benar-benar beruntung kamu bisa keluar dari situ. Kalau kamu nggak ada penjagaan dari nenek moyang, kamu nggak akan bisa keluar. Tapi posisi si Pulau Gantung itu di mana? Sebenarnya saya juga nggak tahu tepat banget ya nama Pulau Gantung itu tuh di mana. Katanya sih memang daerah-daerah Gunung Kidul sana. Oke. Pulau Gantung tuh. Gitu. Lanjut lagi deh. Terus gimana? Oh gitu Mbah, kalau gitu. Terus gimana? Yaudah, gak usah mikir apa-apa lagi. Yuk kita sekarang ke kampung Pulau Gantung. Itu kan memang udah malam ya, jalannya juga udah gelap banget tuh, nembus hutan kan. Tiba-tiba memang ada gapura. Tapi gapuranya udah bukan kayak gapura yang pernah ditemuin sebelumnya. Jadi kayak udah pakai tembok ya gitu. Terus pas turun katanya gitu, turun, letakin semua di situ, kata Simbah gitu kan, di depan gapura katanya. Letakin dong depan gapura situ. Dah kamu minta maaf katanya gitu. Apa yang ini kamu minta maaf. Oh gitu, Mbak, cepat keburu malam. Kalau jam 10 kamu udah pasti nggak akan bisa balik lagi. Karena waktu kamu cuma sampai jam 10 malam, kata Simbahnya gitu. Dan itu posisi udah setengah 10 kan gitu. Ya udah makin gemeteran kan, tiba-tiba hujan. Di situ tiba-tiba hujan kan, ricik-ricik. Dan hujannya tuh bener-bener hujan ricik-ricik tapi gede gitu. Terus angin juga gede banget. Terus kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Maaf kalau misalnya memang ada kata-kata yang kurang berkenan, gue bilang gitu, memang tidak sengaja atau apa, intinya saya benar-benar minta maaf, saya dengan teman saya gitu. Yuk udah katanya, yuk kita pulang katanya gitu ya. Pulang, terus nggak tahu kenapa, udah kita pulang biasa aja. Nah pas nyampe rumah Simbah, kenapa? Makanya jangan dilihat, ke temen tuh bilang gitu. Emang lihat apa? Kata si palingnya gitu. Coba ceritain. Dari situlah kita tahu ya gitu ya Kak. Tadi ngelihat ketika pas udah kita bikinin nyimpan bunga sama telur di situ, pas mau bawa ke mobil tuh teman ke belakang, nengok belakang. Jadi ketika belakang tuh juga bener-bener nenek-nenek semua kata teman. Terus di tengah-tengah nenek-nenek itu ada nenek-nenek satu, tapi dia tinggi banget, terus dengan rambut yang panjang, terus dari hidungnya tuh keluar taring. Dari hidung sini dia keluar taring. Dia natap kita tuh dengan penuh marah gitu ya. Marah, terus tiba-tiba sini yang di tengah-tengah nenek tinggi itu tuh dia nunjuk kayak gitu ke si makanannya itu. Akhirnya telurnya tuh pada dimakan semua sama bunga-bunga sama nenek-nenek yang di situ. Sempat lama berarti temen itu ngeliat. Sempat lama karena memang si Simbahnya juga dah berhenti dulu katanya gitu, kata Simbahnya gitu. Tapi teman lihat ke belakang, aku nggak berani nengok kan gitu. Terus teman sampai gemeteran kan gitu. Pas waktu di mobil itu dibisikin, sampean selamat kayak gitu doang. Kayak kita pulang dari situ memang udah nggak kejadian apa-apa. Terus aku nanya, Mbah, kalau ini kata aku teh daun ini apa? Coba lihat kata Simbah gitu. Pas dilihat dibuka gini kan sama Simbahnya. Waktu itu jadi kayak daun lontar satu gitu.
Dan itu tuh ada tulisan Jawa kuno. Ini tuh tiket kalian buat keluar dari situ. Tiket buat kalian keluar dari kampung itu. Simbahnya gitu. Tiket beruntung katanya gitu. Mbah pun juga kalau misalnya masuk ke kampung situ belum tentu Mbah bisa keluar. Belum tentu bisa keluar katanya. Oh gitu Mbah. Pengaruhnya tuh dia memang kuat banget. Jadi kalau misalnya memang udah di bulan-bulan tertentu si nenek-nenek yang tinggi itu minta satu. Jadi tiap bulan tuh katanya simbahnya bilang ada arwah yang pergi, ada arwah yang masuk. Jadi setiap yang itu di situ dan arwah yang seharusnya kembali ke pencipta kembali. Jadi memang nggak pernah berkurang penghuninya. Berarti yang gue tangkap, misalkan ada orang yang arwahnya itu nggak langsung ke atas, Iya. tapi ke situ Ke situ dulu. ke kampung gaib itu. Ke kampung gaib itu. Baru setelah kalau misalnya masanya dia udah di dunia udah nggak ada, baru dia kembali gitu. Kayak gitu. Misalnya kan temen tuh dari situ temen memang udah sakit, akhirnya temen sakit sekitar 2 minggu dia sakit. Pas kita pulang ke Bandung nggak ada apa-apa, temen sakit 2 minggu kayak demam yang kayak gitu dan nggak sembuh gitu sih. Ya mungkin dia kayak trauma kali ya. Iya. Trauma hal-hal yang kayak gitu. Terus akhirnya setelah teman sembuh ya baru dia cerita. Jadi memang pengalaman yang aku lihat itu kan cuman bener-bener nenek-nenek, maksudnya kayak ibu-ibu yang sosoknya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau temen tuh enggak. Jadi kalau temen tuh waktu di tempat makan aja, dia tuh ngelihatnya memang nenek-nenek dengan taringnya ke sini gitu. Dengan temen tuh gitu. Makanya kayak waktu makan dia kayak gemeteran kan gitu, mau nangis. Karena dia ngeliat ke situ. Terus dia ngomong sama temen, kamu nggak bisa pulang. Kamu nggak bisa pulang. Terus gitu. Dan beda suara yang didengar sama aku sama didengar temen tuh beda. Waktu di kamar tuh. Temen tuh akhirnya ceritakan waktu setelah kita dibangun cerita. Aku dengar kayak, coba gue ikut ke kamu, kalau temen bukan. Apa? Kalau temen bilang gini, kamu jadi anak saya, kayak gitu terus ke temen. Dan temen tuh dipeluk sama nenek-nenek itu. Sampai dipeluk kalau temen tuh sampai dipeluk. Temen tuh sampai dipeluk. Makanya dia bener-bener ketakutan banget kan, dia tuh bener-bener sampai dipeluk. Dan emang dia nggak, karena orangnya penakut jadi nggak banyak cerita gitu sama si bapaknya, sama Simbah juga dia nggak ngomong gitu. Dan sampai kemarin terakhir tuh di sini tuh memang ada bekas tangan gini merah. Oh, dari pelukan itu, dari yang dipeluk pelukan itu. Sampai terakhir kemarin tuh dia masih ada gitu. Kayak gitu. Dan ketika di kampung jalan itu, temen tuh malah di belakang temen tuh suara kuda. Itu pas di mana? Di kampung gaib. Pas di kampung gaib. Di kampung gaib itu teman mah, kalau aku kan memang nggak ngedengar apa-apa, kalau cuma lurus aja terus kan. Tapi kalau teman memang ada yang ngikutin suara kuda. Kayak suara kuda aja gitu jalan gitu. Mungkin kalau teman cerita ke Simbah itu bisa diartikan ya, maksudnya Iya, bisa ada jawabannya. Tujuannya ada jawabannya apa gitu. Tapi memang sampai sekarang pun juga kita nggak tahu jawabannya apa gitu. Kalau menurut Bang Arif apa itu yang kuda itu? Kalau itu sebenarnya nggak tahu sebenarnya kalau kudanya. Karena memang teman tuh benar-benar diikutin sama sosok suara kuda gitu. Iya. Teman tuh memang gitu terus dengarnya. Memang karena dia tuh kan penakut ya, jadi memang nggak cerita sama Simbah apa sama itu. Cuma kayak yang aku alamin aja gitu. Dan yang waktu kita lari ke birit-birit di kamar itu, memang teman tuh ngelihat ibu-ibu yang itu sama yang nenek-neneknya ini yang taringnya keluar itu. Tapi ini gue nggak tahu ya, ini termasuk sosok serem atau enggak ya. Ini taringnya keluar dari hidung gitu. Bukan dari hidung, dari sini nih. Dari sini nih, dari pinggir hidung sini. Oh, dari sini. Gue kira dari hidung. Kan dari sini. Terus emang rambutnya juga gimbal gitu sampai ke lantai. Iya, biasanya kan kalau hidung kan bulu hidung yang keluar ya. Tapi ini dari pinggir sini gitu. Dari pinggir sini terus dari situ terus katanya matanya juga emang nggak ada satu. Matanya tuh nggak ada satu, tapi adanya matanya di sini. Hah? Jadi si bola mata yang gedenya tuh di sini. Ngegantung di sini bola matanya. Ini baru serem nih. Gantung di sini bola matanya tuh dia ngegantung di sini. Jadi yang satu dia keluar, yang satu dia ngegantung di sini.
ya gitu kan sampai ya temen gitu karena memang temen juga kayak dia peluk terus ngerasa kasih bola matanya tuh nempel di sini waktu dipeluk tuh. Weh. Karena kan dia ngegantung di sini ya. Iya, iya. Jadi kayak dia itu di sini. Jadi memang di sudut matanya tuh dia ngelihat bola mata di sininya. Sampai itu kan makanya dia sampai ketakutan seperti banget, itu, ketakutan banget gitu. Dari situ kan, dan makanya dari situ udah mulai kayak ya sakit lah dia kayak gitu baru dia cerita semua. Tapi sembuh pada akhirnya. Pada akhirnya sembuh gitu. Akhirnya setelah sembuh baru dia nyerita semuanya apa yang dia alamin itu karena memang loh kok nggak cerita dari awal karena dia takut. Nah, pas udah selesai nih yang disembuhin sama Simba, itu Bang Arif balik lagi ke hotel. Balik lagi ke hotel, tapi nggak tidur di hotel, malah tidur di rumah penjaga hotelnya karena kita memang udah nggak berani lagi gitu, tidur di hotel. Meskipun memang kata Pak Lenya tuh udah nggak apa-apa, nggak akan apa-apa, cuman trauma lah gitu ya. Trauma takut memang nanti malamnya ada gangguan apa-apa lagi gitu. Jadi kita memutuskan untuk tidur di situ. Terus pulang tanggal berapa pada akhirnya? Akhirnya kita pulang tanggal 6 pagi. Tanggal 6 Tanggal tuh. 6 pagi. Langsung pulang. Ih, gila sih pengalamannya gokil. Tapi gue nggak tahu ini apakah di jalannya sama atau tidak ya. Gue pernah lewat situ. Maksudnya itu di daerah Gunung Kidul. Kan memang kalau mau ke Gunung Kidul kan ada jalan besar ya, jalan umum lah ya yang sering dilewatin. Entah kenapa gue waktu itu ke Gunung Kidul terus pulangnya itu gue bukan lewat jalan yang utama tapi lewat jalan pinggiran gitu gelap terus nggak ada penerangan sama sekali hutan-hutan gitu loh. Kalau lewat Gunung Kidul jalan utama kan ya, itunya kan ada rumah-rumah gitu. ya bahkan ada satu Indomaret tuh sebelum kita turun tuh. Ini gue enggak, itu bener-bener hutan-hutan semua. Kemungkinan sama karena katanya itu gue lewat Parangtritis. Ujung-ujungnya tuh Parangtritis lah, gue nggak tahu sih lewat mana itu. Dan gue tuh jadi ngebayangin waktu ini relate banget waktu lu nyeritain pas awal-awal tuh nggak ada siapa-siapa, motor nggak ada, tiba-tiba ada motor satu gitu. Iya cuman sedikit gitu ya. Ini mungkin gambarannya sama kali ya. Kayaknya sih itu ya. Tapi memang kalau misalnya ke Gunung Kidul kalau nggak lewat Wonosari ya lewat situ kan gitu lewat jalan Parangtritis. Iya benar. Iya Wonosari ya yang umum itu ya Wonosari ya. Wonosari. Sotoy sih gue. Tapi emang itu iya, ada jalan cuma kalau itu mah kan karena memang setelah dari situ kan memang saya sering juga bolak-balik Jogja kan. Memang udah nggak sebenarnya sih agak-agak trauma juga ya lewat situ. Tapi emang nggak pernah nemu lagi jalan belok ke situ tuh nggak pernah nemu. Iya setahu gue nggak ada. Setahu gue ya itu nggak ada perempatan deh. Karena memang lurus terus kan gitu. Iya, ngikutin jalan aja. Iya, ngikutin jalan gitu. Tapi memang jalannya bagus. Waktu itu gue malah gelap bang, lu gue liat situ. Itu gue juga pas di motor ini nyasar kan nih ya, akhirnya sih aman sih kalau gue sih aman. Nah ini Bang Arif nih yang nggak aman ke Kampung Gaib ternyata. Yang gue jadi penasaran adalah si Pulau Gantung ini di mana sih? Daerahnya deh, sering inget lu deh daerah mana? Tahu aku tuh kalau Pulau Gantung tuh daerah Gunung Kidul. Berarti lu balik lagi ke Gunung Kidul? Balik lagi tapi lewatnya lewat Wonosari. Oke. Gitu dan memang karena itu kan malam nih jadi memang kampungnya tuh benar-benar masuk hutan. Si Pulau Gantung ini apakah ini berkaitan sama mitos yang banyak nih di Gunung Kidul yaitu tentang Pulung Gantung nih? Kurang tahu juga sih, cuman kalau menurut aku sih kayaknya iya ya. Soalnya kan karena kalau di sana tuh mitos Pulung Gantung itu kan di semua kan di sana tuh kayak gitu. Itu ya mungkin sih kayaknya sama gitu. Tapi memang mungkin kayaknya berkaitan dengan itu juga kayaknya. Iya, gitu. Iya. Orang ada data kok di mana warga di sana itu yang paling banyak. Iya, memang paling. Cuman waktu itu agak aneh juga, maksudnya apakah memang ada kaitan dengan Pulung Gantung apa Pulau Gantung? Kalau aku memang waktu itu memang Pulau Gantung gitu. Pulau Gantung. Pulau Gantung gitu. Iya. Itu mungkin wilayahnya ya kalau dari mungkin, Bang Arif ya. Kalau aku mungkin daerahnya daerah Pulau Gantung. Mungkin berkaitan dengan si Pulung Gantung ini. Pulung Gantung ini. Iya. Iya itu. Gue tuh ke situ juga arahnya. Nah, ini mungkin buat teman-teman ada pendapat berbeda, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan soal Pulung Gantung sebenarnya kita udah juga pernah angkat kisah dari Pulung Gantung itu langsung dari warga Gunung Kidulnya, Mas. Dan itu emang serem banget sih. Jadi siapapun yang
biasanya dia ditandai sama ngelihat bola api. Habis itu nggak tahu kenapa gunung. Gue jadi kebayang nih Bang, orang-orang yang merasa ketakutan itu hingga akhirnya karena selalu ketakutan melakukan bunuh diri gitu. Maksudnya tuh yang dialami sama Bang Arif itu kalau nggak ada yang hentiin, ya Bang Arif itu dan juga temennya itu mungkin ujung-ujungnya juga gantung Iya diri. sih. Ya, kepikiran juga emang sempat ke situ waktu itu. Mm-mm. Cuman ya nggak bilang juga sih waktu sama temen atau siapa gitu. Mm-mm. Cuman konteksnya tidak keluar dari kampung itu tuh apakah nanti bakal diketemuin sama warga di situ apa enggak, kita juga nggak tahu ya. Iya gitu. sih, iya. Kayak gitu. Tapi pasti nggak tahu kenapa ya feelingnya ujung-ujungnya lu pasti karena ketakutan terus ya, diteror terus kan itu ngelihat siapapun jadinya si sosok ibu-ibu itu ya, itu ujungnya itu ya. Mungkin seperti itu ya, Le. Gambaran mungkin orang-orang seperti yang itu. depresi dan tapi biar bagaimanapun seperti yang tadi di opening temannya Bang Arif ini sudah meninggal dan kita doakan semoga diterima di sisinya ya Bang ya. Amin Bang, amin. Oke. Ya semoga ya guys, ya bantu doanya juga guys. Dan buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, tulis di kolom komentar. Nanti Bang Arif itu bakal jawab komentar kalian ya. Bang Arif ini sebelum gua tutup ada yang mungkin mau disampaikan? Paling ini aja sih, ketika memang kita datang ke suatu tempat yang dipercaya mitosnya atau angkernya itu lebih baik kita untuk jaga ucapan gitu. Untuk tidak sembarangan berbicara karena sebenarnya kan mulutmu adalah harimaumu gitu kan ya. Iya, Nah, iya, kayak gitu betul. sih. Kayak gitu. Jadi kita bisa menjaga budaya atau tata bahasa yang ada di sana. Gitu. Iya. Kayak gitu paling. Ya khususnya kalau misalnya kalian lagi di daerah orang ya, orang lain ya. Oke. Yaudah mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Arif. Bang Arif izin pamit. Bye.